Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan hafalan surah Al-Mursalat ayat 43 sampai dengan 45. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailu yauma izil lil mukazzibin. Kalian ulangi masing-masing ayat sebanyak 3 kali ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Siswa dapat menjelaskan penyakit yang menyerang organ sistem pencernaan manusia. 2. Pentingnya keanekaragaman. 3. Teknik membuat batik sebagai salah satu contoh karya seni rupa daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai sistem pencernaan. Masih ingatkah kalian sistem pencernaan manusia terdiri dari apa saja? Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ pada manusia yang sangat penting. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Namun meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Masuknya zat dari luar dengan bebas ternyata akan menimbulkan banyak gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Penyakit atau gangguan yang menyerang ini akan menghambat sistem kerja organ-organ yang lainnya. Lalu, apa saja jenis-jenis penyakit yang sering menyerang organ pencernaan manusia? Apakah kalian mengetahuinya? Ya, benar. Salah satunya yang dialami oleh Nisa, yaitu MAH. MAH ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Selanjutnya, diare. Gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Salah satu penyebab diare adalah karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Penyakit selanjutnya adalah muntaber. Muntaber adalah sebuah penyakit yang menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan, khususnya pada lambung, usus halus, dan usus besar. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan bakteri yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Muntaber ditandai dengan beberapa gejala antara lain buang air besar terus-menerus, kram perut, mual, dan muntah. Selanjutnya ada sembelit atau konstipasi, yaitu perubahan frekuensi buang air besar menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan buang air besar. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Umumnya, seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Lalu ada juga radang usus buntu dan sariawan. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya.
Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai jenis-jenis karya seni rupa. Coba sebutkan contoh-contoh seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali. Berdasarkan wujudnya, seni rupa dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ialah karya seni yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Seni rupa 2 dimensi hanya dapat dinikmati dari arah depan. Contoh dari seni rupa 2 dimensi ialah lukisan dan batik. Sedangkan seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Berbeda dengan seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi dapat dinikmati dari berbagai arah. Contohnya topeng, mebel, dan patung. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 82. Ayo berlatih. Berdasarkan wujudnya, coba golongkanlah macam-macam seni rupa pada gambar tersebut. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Batik adalah salah satu kesenian daerah yang ada di Indonesia. Terdapat berbagai macam motif batik yang ada di Indonesia. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang batik, bacalah teks pada halaman 83 sampai dengan 84. Baca teks yang berjudul Sejarah Batik di Indonesia. Apakah kalian pernah melihat proses pembuatan batik? Atau mungkin kalian pernah melakukannya? Nah, kita akan belajar alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat batik. Apa saja ya kira-kira? Ya, malam, lilin atau parafin, kain, canting, kuas, wajan, kompor minyak tanah, gawangan, nampan, panci, sarung tangan, sendok, dan mangkuk. Sekarang coba Ananda yang solih dan solehah, amatilah contoh motif batik dari berbagai daerah di Indonesia. Masya Allah, sungguh indah dan menarik bukan motif-motif batik dari berbagai daerah di Indonesia? Nah, berdasarkan proses pembuatannya, batik dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Batik tulis, yaitu batik yang dikerjakan secara manual atau satu persatu dengan canting, malam, kain, dan pewarna. Kemudian batik cap, yaitu batik yang dikerjakan menggunakan cap atau stempel yang telah terpola batik. Dan batik printing atau sablon, yaitu proses pengerjaannya di mana pola batik telah diprint atau dicetak di atas alat sablon. Batik merupakan salah satu ragam seni rupa daerah yang perlu dilestarikan. Kita semua harus mencintai batik Indonesia dengan bangga menggunakan batik Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri.
Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, dan stay at home. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.